Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Prasetyo Chandra Kirana dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 1A NIM 04.01.20.501. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan analisis kelayakan finansial dan ekonomi. Yang pertama yaitu A. Indikator keberhasilan, serta mampu melakukan analisis kelayakan finansial dan ekonomi untuk pengembangan infrastruktur wilayah terpadu. Yang kedua yaitu B. Analisis Net Present Value atau NPV. Analisis kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Selanjutnya, analisis kelayakan finansial oleh Abu Bakar Iskandar tahun 1997 menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas biaya pembangunan, biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasional. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan memperoleh pendapatan langsung yang dalam hal ini berdasarkan pendapatan ferry box atau tiket. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu NPV, BCR, IRR, BI, serta payback period yang merupakan kriteria evaluasi yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan analisis kelayakan ekonomi finansial masing-masing dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut. Sedangkan untuk melakukan perhitungan besar nilai BCR digunakan rumus seperti ini, di mana BT present value of benefit, CT present value of costs, T the time of lens flow, and the total time of the project, R discount rate. Nah, berikut contoh kasusnya. C. Analisis Benefit Cost Ratio atau BCR. BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya sekarang atau PV. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah jika BCR lebih dari satu, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Sebaliknya, jika BCR kurang dari satu, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Secara umum, rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR sama dengan PV atau dari manfaat dibagi PV dari biaya. Selanjutnya di analisis internal rate of return atau IRR. Metode internal IRR pada dasarnya merupakan metode menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu proyek investasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung IRR adalah sebagai berikut. R tingkat bunga yang akan dijadikan PV dan profit sama dengan PV dari capital outlets, AT cash flow untuk periode T, dan N periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Intinya, cash flow terjadi pada waktu 0, maka persamanya dapat dinyatakan sebagai berikut. Dan inilah yang digunakan untuk menghitung rumus IRR sebagai berikut. Kelebihan dan kekurangan metode IRR sebagai berikut. Kelebihan yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan, memperoleh rate of return yang sebenarnya, dan berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV, dan selanjutnya tidak memiliki beban untuk
menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kekurangannya yaitu lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Selanjutnya, EIRR. EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau diskon rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan diskon rate tentu adalah sama dengan biaya kapital atau operation fee dari total biaya persamaan EIRR. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, analisis payback period. Payback period atau periode payback merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proceeds tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Untuk menghitung payback period yang mempunyai nilai proceeds yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi proceeds-nya terlebih dahulu sehingga diperoleh akumulasi kas 0. Berikut contoh soalnya. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari payback periods. Dengan melihat kelebihan dan kekurangan metode payback periods, maka metode tersebut cocok digunakan jika dalam kondisi kecepatan informasi atau estimasi nilai pengembalian investasi sangat penting. Yang kedua, ketepatan perhitungan tidak begitu penting. Yang ketiga, risiko di masa yang akan datang dapat diperkirakan cukup tinggi. Nah, yang G, analisis life cycle costs atau LCC. Pengertian LCC yaitu merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jika jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Periode analisis dari LCCA untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable. Federal Highway Administration menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCA di pekerjaan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35-45 tahun. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.